Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atu'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah, ikhwan dan akhwat fillah, jamaah silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Ihya Sunnah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih menjaga keimanan kita. Allah masih menjaga ketakwaan kita, dan Allah masih menjaga keislaman kita. Insya Allah dengan iman hidup akan aman dari azab neraka. Dengan takwa insya Allah hidup akan selamat sampai surga. Dan dengan Islam insya Allah hidup senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang baik, sehingga insya Allah sampai kepada apa yang dicita-citakan, yaitu masuk surga dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu harapan dari kita ketika maut menjemput kita. Pada saat sakaratul maut, jiwa kita dalam keadaan tenang menghadapi kematian, tidak panik. Dan oleh karena itu Allah pun memanggil orang yang memiliki jiwa yang tenang untuk kembali kepadanya dalam ridhonya, kemudian ridho kepadanya, diakui sebagai hambanya, dimasukkan ke dalam surganya. Maka tema kita pada malam ini adalah pemilik jiwa yang tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali, pulang, ila rabbiki, kepada Rabbmu, penciptamu, penjagamu dan pengaturmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, radiyatan, dalam keadaan senang, tenang, senang, mardiyah, serta diridhoi. Allah pun senang. Kemudian fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Inilah perjalanan, diawali dengan sakaratul maut dan kemudian berakhir di surga. Ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu dalam tafsir At-Tabari disebutkan an-nafsul mutmainnah itu memiliki 5 makna. Ada 5 makna yang terkandung dalam kalimat an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya. Jiwa yang tenang yang dipanggil oleh Allah untuk kembali menghadapnya
yaitu jiwa yang beriman, an-nafsul mukminah. Kenapa tenang? Karena hati orang yang beriman dihiasi, diisi dengan zikrullah. Dan dengan zikrullah ada jaminan dari Allah, bukan hanya jiwanya yang tenang, tapi juga hatinya tenang. Tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu zikrullah. Dengan salat insyaallah tenang. Asal hatinya ada iman. Kemudian dengan baca Al-Quran, karena Al-Quran juga az-zikru. Dengan membaca Al-Quran insyaallah hati jadi tenang, jiwa pun jadi tenang. Dengan demikian pula dengan mengkaji, mengkaji ilmu. Ilmu juga adalah az-zikru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, tanya sama ahli zikir, yaitu ulama, orang yang berilmu. Dengan ilmu insyaallah hati akan tenang, jiwa juga akan tenang. Dan juga zikir adalah lantunan, lafaz-lafaz yang dicintai oleh Allah, kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Maka lafaz-lafaz itu kalau bibir kita dibasahi dengan kalimat zikir, Allah jamin hatinya tenang, jiwanya tenang. Alladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Di sini jelaskan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum. Orang yang beriman dan hati mereka tenang, berzikirlah dengan zikir kepada Allah. Ala, ingat, ini bukan dari ustaz, bukan dari kiai, bukan dari ajangan, dari Allah. Ala, ingat, berzikirlah dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati akan tenang. Dalam hadis yang sahih, kalau kita mau hati tenang, hidup tenang, jiwa tenang, adalah dengan berbuat baik. Hati kita pasti galau, resah, gelisah, cemas, takut dan sebagainya kalau hidup kita dihiasi dengan maksiat, dengan dosa. Kemudian untuk memiliki jiwa yang tenang, di samping hati tenang, juga perut kenyang. Perut kenyang, kemudian hidup aman. Insya Allah jiwa itu tenang. Bagaimana supaya perut kenyang? Bagaimana supaya hidup aman? Al-Quran ngasih kuncinya, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berzikir, hati akan tenang, jiwa akan tenang. Dengan ibadah kepada Allah, perut dijamin kenyang. Kemudian hidup dijamin aman. Ini Allah sebutkan dalam surat pendek, cuman beberapa ayat saja. Kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka itu beribadah kepada pemilik Ka'bah. Siapa? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Pemilik Ka'bah itu menjamin orang yang beribadah kepadanya, kepada Allah, pasti Allah akan memberi makan kepada mereka sehingga bebas dari kelaparan. Allah akan jamin keamanannya sehingga bebas dari yang namanya ketakutan. Ini jaminan dari Allah SWT. Makanya ketika Abraha dengan pasukan gajahnya yang tidak pernah terkalahkan mau menghancurkan Ka'bah, apa kata Abdul Muthalib? Kalau kalian merampas harta-harta penduduk Mekah, menghancurkan rumah-rumah mereka, itu milik mereka. Dan kami tidak bisa berbuat banyak karena pasukan kalian lebih kuat. Tapi kalau Anda dan bala tentara Anda mau menghancurkan Ka'bah, Ka'bah itu bukan milik kami. Urusannya bukan dengan kami, dengan Allah.
Dan betul, pasukan yang demikian gagah itu tidak berdaya ketika Allah mengirim burung ababil. Allah jamin itu amannya Ka'bah itu. Ya. Dan Allah jamin orang yang beribadah kepada pemilik Ka'bah itu perutnya kenyang. Ya. Silakan cari di internet atau di media elektronik lainnya. Ada nggak merbot yang mati kelaparan? Ada nggak? Nggak ada. Karena mereka apa? Peduli dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada yang kelaparan. Dijamin aman. Apalagi yang bukan merbot. Ustadz misalnya, imam rawatib misalnya, pengurus masjid, dijamin aman. Karena dia peduli dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, jiwa yang tenang itu al-nafsul mukinah. Ya. Jiwa yang meyakini. Ya. Cirinya dia aktif, serius dan semangat beramal. Aktif, serius, semangat beribadah dan beramal soleh. Kenapa? Karena yakin ya, dengan yang dijanjikan oleh Allah dalam kitabnya. Orang yang beriman dan beramal soleh, di dunianya Allah kasih hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di akhiratnya ibadah dan amal solehnya akan dibalas dengan balasan yang lebih baik. Dan kalau itu diyakini, pasti ibadahnya itu aktif, amal solehnya aktif, serius, semangat, sungguh-sungguh. Ya. Makanya ketika Rasul ditanya tentang ihsan oleh malaikat Jibril, kata Rasul, ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau bisa, yakini bahwa Allah itu melihatmu. Maka ibadah yang optimal itu, ya, yang tidak ada yang lebih baik daripada itu adalah ibadah yang seolah-olah melihat Allah. Bukan melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Ibadah yang maksimal tidak boleh ibadah minimal. Optimalnya seolah-olah melihat Allah, maksimalnya yakin dilihat oleh Allah. Sehingga buah daripada ibadah yang ihsan itu pertama ikhlas. Peduli amat orang menilai dia mau apa. Ya. Kemudian apa? Sungguh-sungguh. Ya. Dan jujur dalam hidupnya itu. Kenapa? Karena yakin dilihat Allah. Ya. Apalagi kalau sudah bisa seolah-olah melihat Allah. Ya. Gitu. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. An-nafsul mukinah. Juga yakin bahwa Allah itu Rabbnya. Allah itu ada Al-Khaliq, pencipta, Al-Hafid, penjaga, Al-Mudabbir, ya, pengurus, pengatur. Ya. Bayangkan, kita cuma bisa makan, ngunyah, nelen. Lewat daripada itu bukan urusan kita. Ya. Siapa yang mengurus makanan itu di dalam usus kita sampai yang bermanfaat disalurkan ke seluruh tubuh kita menjadi sehat dan kuat, sedangkan yang tidak bermanfaat dikeluarkan, itu bukan urusan kita. Bahkan berkedipnya mata kita juga itu bukan urusan kita. Bayangkan kalau kita yang ngurus, capek. Coba napas, kita tarik, kita keluarkan, yang ngurus bukan kita. Sebab kalau kita ngurus, ya jangankan 24 jam, 1 jam aja senam pernapasan, capek nggak? Siapa yang ngatur itu senam pernapasan? Kita. Capek, apalagi senam pernapasannya 24 jam. Apalagi sudah berapa tahun umur kita. Kita nggak pernah ngatur napas kita, gerak kita dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, an-nafsul mukinah juga yakin. Yakin dengan pahala Allah yang lebih baik, pahala Allah yang lebih banyak, pahala Allah yang lebih besar, pahala Allah yang lebih unggul, pahala Allah yang lebih menyenangkan dan lebih kekal jika dibandingkan dengan dunia. Tidak akan melupakan akhirat, tidak akan memprioritaskan dunia. Karena perintah Allah cuma 2, jadikan dunia yang Allah berikan sebagai bekal akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Akhirat fokus, dunia jangan lupa.
Jangan dibalik. Ke dunia fokus, ke akhirat jangan lupa, nggak begitu. Ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Apa yang Allah berikan kepada kamu, gunakan untuk mendapatkan kampung akhirat. Tapi jangan lupakan bagian kamu daripada dunia. Sebagian kamu gunakan untuk kebutuhan maisha, ibadah, dakwah dan jihad fi sabilillah. Sebagiannya gunakan untuk berbuat baik, berbagi kebaikan dengan sesama manusia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi kalau berbuat baik jangan tanggung-tanggung. Kamu harus berbuat baik itu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Coba lihat, yang namanya pohon mangga, kita timpuk buahnya ya, dengan batu. Itu pohon mangga nggak pernah nimpuk lagi dengan batu, tapi kemudian ngasih mangganya. Bisa nggak kita belajar dari makhluk Allah yang seperti itu? Pesan Rasul apa? Ittaqillah haitsu ma kunta. Kamu takwa kepada Allah itu di mana saja berada. Kemudian apa lagi? Ya. Apa? Ittaqillah haitsu ma kunta. Ya, wa atbi'il as-sayyi'ata al-hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu pesan Rasul. Ya. Pertama, takwa kepada Allah di mana saja berada. Kemudian kejahatan orang ikuti dengan kebaikan kita. Pasti kejahatan orang itu akan dihapus dengan kebaikan kita. Kemudian bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ya. Coba lihat dalam Al-Quran. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilan. Jiwanya tenang, hatinya tenang, ibadahnya tenang. Kenapa? Karena ternyata balasannya luar biasa. Pertama, akbaru darajatin, kedudukan yang besar, ya, jabatan yang tinggi di sisi Allah. Ya. Kemudian apa? Akbaru tafdilan, ya, kelebihan yang luar biasa. Ya. Jadi kalau di dunia ada duren, ya, macam-macam, maka di akhirat lebih banyak lagi macamnya. Ya. Di kita kan ada duren yang tidak boleh dimakan. Duren apa tuh? Duren montong itu. Montong kan bahasa Sundanya jangan dibeli, mahal. Itu, ya. Di surga tuh mau duren apa saja gratis itu. Lahum ma yasyauna wa ladaina mazid. Bukan hanya disediakan apa yang diinginkan, tapi Allah kasih bonus, kasih tambahan. Jadi semua buah-buahan yang ada di dunia ada di akhirat, tapi ada yang tidak ada di dunia. Ya. Di dunia kan cuma dikasih wanita sebagai istri saja, tidak boleh. Ya. Kalau bukan istri nggak halal. Ya. Tapi nanti di akhirat bukan hanya istri saja, bidadari dikasih. Itu mazid itu. Mazid itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tadi kita makan, ya. Di dunia itu makan pertama sedikit-sedikit, dan yang kedua enaknya sebentar. Kalau sudah lewat tenggorokan enak enggak? Sudah enggak enak kan? Sebentar itu. Ya. Demikian pula makannya sedikit-sedikit. Coba makan, jangan satu sendok makan, satu sendok centong aja. Enak itu makan. Iya. Orang walaupun rumahnya banyak, kamar tidurnya banyak, yang dipakai cuma satu. Bajunya mewah, di lemari, berlemari-lemari, tapi yang dipakai cuma satu setel. Itulah dunia. Ya. Makanya kata Allah di sini jelaskan, fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kalau kalian mau membandingkan kesenangan, ya, dunia jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, itu qalil, sangat sedikit sekali. Sangat sebentar sekali, enggak lama. Berapa lama kita sehat? Berapa lama kita kuat? Berapa lama kita segar? Setelah itu sakit, loyo, lemah, dan kemudian tidak bergerak dan bernapas, diambil napas dan gerak kita. Enggak lama, ya. Yang namanya dunia, ya.
Makanya ma indakum yanfad wa ma indallah baqin. Di dunia berapapun kamu ya, banyak harta atau memiliki sesuatu itu bakal habis. Tapi wa ma indallah baqin, yang ada di sisi Allah itu kekal. Ya. Makanya doktrin lama bahwa harta tidak dibawa mati itu buang jauh-jauh. Dalam Islam harta itu bisa dibawa mati. Kalau harta itu digunakan untuk berbuat baik, zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, wasiat dan sebagainya. Ya. Itu enggak bakal ditinggal di dunia, dibawa mati itu. Ya. Coba baca surat Al-Muzammil ayat terakhir itu. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhamu ajran. Kebaikan apapun yang kamu lakukan bukan buat orang lain, apalagi buat Allah, buat kamu sendiri. Sebab kamu nanti akan dapatkan di sisi Allah huwa khairan wa a'dhamu ajran, lebih baik dan lebih besar pahalanya. Ya. Ketika kita misalnya punya mobil, kemudian didolimi orang sampai mobil itu lenyap, ya, kita ikhlaskan. Sebab nanti di akhirat pada hari hisab, mobil yang hilang itu akan dibawa oleh pencurinya, diserahkan kepada kita. Ya. Dan mobilnya lebih baik lagi, lebih besar lagi. Ya. Tapi kadang-kala ya, kita kalau kehilangan sesuatu ya, suka putus asa kadang-kala. Coba lihat, baca Riyadhus Shalihin tentang zalim itu. Sampai kambing yang tanduknya hilang itu kan dihadirkan dengan kambing yang tanduknya lengkap. Ya. Itu ada itu kezaliman yang ada kaitannya dengan kambing. Apalagi ini dengan manusia. Ya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang tenang itu menuju Allah. Menuju Allah dengan selalu tunduk kepada perintahnya dan bertawakal kepadanya. Jadi kunci untuk jiwa tenang itu pertama hati tenang dengan berzikir kepada Allah SWT. Perut kenyang, kemudian hidup aman dengan ibadah kepada Allah SWT. Kemudian ditambah apa? Taslim, tunduk, patuh, pasrah kepada perintah Allah. Insya Allah hidup tenang. Ya, hidup tenang. Ditambah wattakalan, tawakal. Ya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di sini jelaskan ma'annat nafsuhu ilallah ta'ala fasallama li amrihi wattakala alaih. Jadi siapa saja ya, yang jiwanya itu merasa tenang, kemudian dia laksanakan perintah Allah dengan tunduk dan pasrah, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah itu seluruh kebutuhan hidupnya itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Suralaya itu ada thariqat ya, cara bagaimana supaya tidak makan ya dalam satu hari kecuali dengan 1 sendok makan. Kita kuat nggak makan 1 sendok makan untuk 1 hari? Kuat nggak? Ya, mereka kuat. Ali bin Abu Thalib itu 3 malam berturut-turut dia buka puasanya dengan segelas air putih. Ya. Kenapa? Karena jatah bukanya itu dikasih kepada tawanan perang yang melarikan diri, dikasih kepada orang miskin, dikasih kepada janda yang membawa anaknya. Sampai satu keluarga hari pertama Ali buka saum dengan air putih. Hari kedua istrinya buka saum dengan air putih. Hari ketiga dia, istrinya dan anak-anaknya buka saum dengan air putih. Ya, orang yang tawakal kepada insya Allah hidupnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, mending kaya, mending cukup? Mending cukup. Ya, cukup punya rumah, ya, cukup punya kontrakan, ya, cukup punya mobil, kan gitu ya. Daripada mobilnya banyak nggak kepake, ya. Saya punya teman itu. Di depan rumahnya tuh baby bear ada 4, tapi ke kantor naik bajai.
Ketika ditanya kenapa BBM dipakai, dia tidak dipakai ke kantor naik pajak, dia bilang saya beli BBM itu bukan untuk dipakai, untuk dipajang doang. Ada jamaah kita sekarang masih hidup, ya. Setelah dioperasi jantung habis 150 juta, ya. Sejak itu mobil-mobil yang ada di rumahnya tidak boleh dipakai. Bayangkan, ya. Punya mobil tapi nggak boleh naik mobil. Kita nggak punya mobil, naik mobil tiap hari. Bisa tidur enak lagi. Naik angkot, naik bis umum, ya. Inilah makna cukup dalam Islam, ya. Oleh karena itu alangkah bahagianya orang yang konsisten dengan Islam. Kemudian dicukupkan oleh Allah kebutuhan hidupnya itu. Dicukupkan kebutuhan. Kenapa? Karena dia puas dengan pemberian Allah SWT. Itu ada doa supaya kita merasa cukup dengan pemberian Allah. Sehingga nanti kita puas, ridho bahkan pada puncaknya. Apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwaka. Kalau kita mau dicukupkan oleh Allah, kuncinya kita harus cukup dengan yang halal. Jangan sampai tergoda dengan yang haram. Sebab kalau sudah terjerumus dengan yang haram, jangankan puas, cukup pun tidak. Tapi kalau kita mencukupkan dengan yang halal, insya Allah bukan hanya cukup tapi puas. Wa aghnini bifadlika aman siwaka. Kalau mau jadi orang kaya, maka kita harus cukup dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Kita jangan mikirin kekurangannya, mikirin kelebihannya. Ya, ada orang yang kulitnya putih, wajahnya ganteng, badannya seksi, tapi mengeluh. Kenapa? Karena hidungnya pesek. Dia lebih fokus ke hidung pesek, padahal dia ganteng walaupun pesek. Ya, jadi ganteng-ganteng pesek. Dia seksi, kulitnya putih, cantik, ya. Akhirnya apa? Dia pergi ke Haji JJ itu. Kemudian hidungnya dijepit sampai mancung. Nah, tapi bukan mancung, jadi jelek malah. Dia sebenarnya cantiknya tuh karena pesek. Kalau mancung nggak cantik lagi, kan begitu. Bahaya tuh kufur nikmat. Ya. Coba kita lebih fokus kepada kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Wa aghnini bifadlika aman siwaka. Jangan sampai kita tergoda dengan selain Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut an-nafsu ar-radiyah bi qada'illahi allati alimat anna ma akhtaaha lam yakun liyusibaha wa anna ma asabaha lam yakun liyukhti'aha. Ini konsep akidah dalam Islam itu ketika berbicara tentang qada dan qadar. Bahwa orang yang jiwanya tenang itu kenapa? Karena jiwanya ridho. Dengan apa? Dengan qada Allah, ketetapan Allah. Ya, sehingga dia tahu bahwa apa yang salah itu tidak akan jadi musibah. Sedangkan musibah itu tidak akan keliru. Ya, itu memang buat kita bukan buat orang lain. Ya, bayangkan, saya bolak-balik ke masjid gitu, ya. Yang lain juga bolak-balik ke masjid. Kenapa kepala saya yang diberakin burung coba? Padahal yang lewat itu banyak ya. Ya, kenapa kepala saya yang ini? Waktu naik bis ya, itu ada orang dari belakang bawa besi panjang. Kemudian pas mau keluar, itu besinya nimpuk ke kepala saya. Padahal yang ada di bis itu banyak. Itu musibah tuh nggak bakal keliru. Memang buat kita. Makanya kalau musibah mau berakhir dengan kebahagiaan, kuncinya wabasyiris sabirin, sabar. Sebab orang yang sabar itu dapat sholawat. Orang yang sabar itu dapat rahmat. Bahkan orang yang sabar itu dapat hidayah. Orang sabar itu dapat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di sini jelaskan, ya, orang yang jiwanya ridho dengan ketetapan Allah, maka dia selalu bersyukur ketika mendapatkan musibah yang menyenangkan, dan senantiasa sabar saat mendapatkan musibah yang tidak menyenangkan. Jadi musibah yang menyenangkan namanya as-sarra, sikapi dengan syukur, buahnya kebaikan. Musibah yang tidak menyenangkan namanya adh-dharra, sikapi dengan sabar, buahnya kebaikan. Dan kalau kemudian hidup kita diisi dengan syukur dan sabar,
maka keimanan kita membuat Rasul takjub, kagum dengan keimanan orang. Sebab buahnya selalu kebaikan, karena musibah yang dihadapinya disikapi dengan iman yang benar, yaitu menyenangkan syukur, tidak menyenangkan sabar. Ketika tidak menyenangkan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak bakal lama. Diuji dengan sakit enggak lama, diuji dengan miskin enggak lama, ya. Sebab kita punya Allah, ya. Ketika Allah lebih menguji daripada itu, enggak jadi masalah. Allah punya kita, tapi kita yakin enggak lama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya menguji sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang selanjutnya, ya, syukur dan sabar keduanya berakhir dalam kebaikan, yaitu apa? Bahagia di dunia, ya. Kemudian sorga dan kemewahan di akhirat. Ya, di dunia kita boleh kaya, tapi tidak boleh boros. Di dunia kita boleh kaya, tapi tidak boleh mewah. Tapi di akhirat, wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Allah tidak hanya membalas kesabaran kita dengan surga sebagai lambang kesenangan, tapi Allah balas dengan kain sutra, lambang kemewahan. Ya, istananya dari emas, istananya dari perak, ya, kainnya dari sutra, ya. Serba emas, serba perak, serba sutra. Belum kemudian mahkotanya, permata dan lain sebagainya. Lambang kemewahan. Kita tidak boleh, ya, hidup mewah di dunia ini, tapi malah nanti Allah sediakan kemewahan yang lebih mewah jika dibandingkan dengan kemewahan di dunia ini. Makanya kata Allah, wa basyiris sabirin wa jazaahum bima sabaru jannata wa harira. Sabar itu happy ending, dan sabar itu berakhir dengan kesenangan dan kemewahan. Kemudian yang kelima, jiwa yang tenang itu jiwa yang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. An-nafsu al-aminah min adzabillah. Ya. Orang hidupnya tenang, ya, kalau hatinya iman. Orang hidupnya tenang kalau perutnya kenyang. Orang hidupnya tenang kalau hidupnya aman. Orang hidupnya tenang kalau dia aman dan selamat dari bencana di dunia dan azab di akhirat kelak. Ya. Apa kuncinya supaya hidup aman dan selamat? Jangan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa may yaksillaha wa rasulahu, ya, fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Ini ancaman serius. Surat Jin ayat 23 tuh. Ya, siapa yang maksiat kepada Allah, kemudian maksiat kepada Rasulnya, tidak konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ibadah kepada Allah mengikuti Rasulnya, ancamannya maka sesungguhnya baginya neraka jahanam khalidina fiha abada. Bukan hanya kekal, tapi abadi. Silakan baca surat Hud. Nanti manusia oleh Allah akan dibagi menjadi dua golongan ketika dikaitkan dengan nasib. Ya. Pertama namanya as-sa'id, ya, bahagia. Yang kedua asyaki. Ya. Baik as-sa'id maupun asyaki, ya, oleh Allah dikasih pahala yang kekal. Apa? Orang yang bahagia kekal di surga, khalidina fiha. Orang yang celaka juga kekal di neraka, khalidina fiha. Berapa lamanya khalidina fiha? Madamatis samawati wal ardh. Seumur langit dan bumi. Ya. Ada di sini yang tahu sampai hari ini umur langit dan bumi sudah berapa tahun? Ya. Ada yang tahu tinggal berapa tahun lagi langit amruk? Itu khalidina fiha, di neraka dan di surga. Ini bukan khalidina fiha saja, tapi abada, tidak ada akhirnya. Ya. Ini maksiat, hati-hati. Ya. Ini maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulnya. Ya. Makanya di sini dijelaskan yang kelima, pemilik jiwa yang tenang itu adalah pemilik jiwa yang beriman, pemilik jiwa yang ikhlas, pemilik jiwa yang taat. Ya, kullu nafsin mu'min mukhlis ta'i. Ya, dia akan merasakan
ketenangan dan kenikmatan. Nikmat itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang mengalaminya. Itu nikmat itu, ya. Dan itu akhir dari perjalanan orang yang jiwanya iman, jiwanya ikhlas, dan kemudian taat. Coba lihat suratnya, surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, tidak maksiat, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, ya, mereka akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasidikin, para sidikin, wasyuhada, dan para syuhada, wa hasuna wasolihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi di antara banyak teman yang harus kita bergaul bersama dan dekat dengan mereka, yang terbaik cuma 4. Yang terbaik cuma 4. Yang pertama nabi, yang kedua sidik, yang ketiga syuhada, syahid, dan yang keempat salih. Dan itu bisa didapatkan dengan 2 kunci. Pertama, taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulnya. Ini ada hadis panjang, silakan nanti dibaca, ya. Orang yang didatangi dengan kematian. Jadi kematian itu tidak nunggu bola, jemput bola itu. Jadi dia mencari sampai ketemu, kemudian dihampiri, ya, sehingga mengalami sakaratul maut. Menjelang matinya dijemput oleh malaikat yang disebut Ar-Rahman, membawa kain sutra. Bayangkan, jasadnya dibungkus dengan kain kafan biasa, tapi ruhnya, jiwanya, nyawanya dibungkus dengan kain kafan yang luar biasa, yang terbuat dari sutra. Bayangkan, laki-laki boleh nggak pakai sutra? Tapi ketika menghadap Allah dalam keadaan tenang, ya, kenapa? Karena dia melihat malaikat rahmat yang sedang menunggu ruhnya keluar. Begitu ruhnya keluar, menebarkan harum dan wangi yang sangat luar biasa, sehingga minyak wangi yang paling wangi sekalipun yang namanya kasturi itu kalah sama itu, ya. Perebutan itu malaikat rahmat, dibawa naik ke langit. Ternyata di langit juga ada penjaganya, penjaga pintu langit, ya. Orang Cina percaya itu di langit itu ada penjaga. Langit itu namanya Hyang, ya. Sedangkan kerajaannya disebut Kahyangan. Itu dalam film Sun Gokong ada itu, ya. Itu. Penjaga langit itu ke bawahnya manusia, ke atasnya apa? Binatang, siluman monyet, siluman babi. Nah itu. Itu begitu sampai wanginya yang sangat harum itu, ya. Itu ditanya sampai kenapa dia, ya, punya ruh yang sewangi itu. Ya tadi kuncinya. Dia iman, dia ikhlas, dia taat. Nah ternyata penjaga pintu langit pun berebut itu, ya. Tapi kemudian setelah itu dikembalikan ke alam kubur dengan jasad yang baru. Bukan jasad yang dikafani, bukan. Karena jasad yang dikafani bakal hancur. Ini dengan jasad yang baru, jasad yang lebih kekal, jasad yang lebih baik, bahkan jasad yang lebih besar. Jasadnya itu besar banget itu. Bahkan ketika masuk surga saja, rupanya rupa Nabi Adam, berarti untuk perempuan rupanya istri Nabi Adam itu. Tapi tingginya postur tubuhnya itu adalah sekitar 60 hasta, ya, kurang lebih 30 meter. Jadi 2 kali pohon kelapa itu tingginya, ya. Nah, tapi penduduk neraka lebih besar lagi itu, ya. Bahkan penduduk neraka itu ada yang giginya saja sebesar Gunung Uhud. Bayangkan, Gunung Uhud berapa meter? Itu giginya. Bagaimana mulutnya? Bagaimana kepalanya? Ya. Itu ada sisa peninggalan sejarah kaum Ad dan Samud, ya. Itu kepalanya saja itu dengan postur tubuh kita masih gedean kepalanya tuh. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penduduk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, nah, oleh karena itu maka insya Allah kita ingin bahwa ketika kita dijemput, ya, oleh yang namanya kematian, kita dicabut nyawa oleh malaikat, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Mana yang kita pilih? An-nazi'at atau an-nasyitah?
Kalau an-nazi'at keras banget, kasar banget, cepat banget, sehingga tidak ada sempat waktu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan an-nasyitat itu mencabutnya pelan-pelan, lemah lembut. Bahkan ketika sampai di lutut, berhenti dulu. Kata Allah, berhenti dulu. Ya, dikasih kesempatan untuk mengucapkan la ilaha. Tarik sampai pinggang, berhenti dulu. Sampai dada, berhenti dulu. Nah, kalau sudah sampai sini repot, ya, gitu. Maka insya Allah tadi, ya, kalau kita berzikir kepada Allah itu dijadikan bukan hanya sebagai kewajiban, tapi kebutuhan. Insya Allah itu jadi kebiasaan dan ringan ketika kita mengucapkannya saat sakaratul maut. Wallahu a'lam. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan? Ya.